A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru wa ziratu wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yuhrahul jazaa al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang dari ayat tersebut berarti Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berikhtiar dan melakukan amal ibadah selama hidup di dunia, sebab semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan di dunia akan dituai pada hari pembalasan nanti. Jadi pada hari itu amal ibadah manusia ditimbang dan hanya memperoleh ganjaran dari amalannya sendiri. Mereka tidak berhak atas pahala perbuatan yang tidak dilakukan. Jadi misalnya setiap kita berperilaku baik maupun buruk di dunia itu ada imbalannya di akhirat nanti. Menurut saya seperti itu. Soalnya dari ayat 38 sampai 42 itu artinya yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Jadi Allah akan menepati janjinya yang membalas segala perbuatan manusia yang dilakukan di dunia akan dibalas di akhirat. Syallazina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu yaula salida. Dari ayat tersebut dapat diartikan yaitu pedoman bagi umat Islam agar memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya. Ayat ini merupakan peringatan bagi pemilik harta yang membagikan hartanya hingga anak-anak yang terbengkalai. Jadi harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang dititipkan tersebut. Dibagikan untuk siapa, apakah harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang memiliki harta lebih itu tuh
pertanggungjawabannya juga besar. Jadi harus memperhatikan pada anak-anak yang bukan kepada anak-anak saja ya. Misalnya saya mempunyai harta yang lebih, itu tuh akan dibawa kemana oleh saya? Apakah hanya untuk berfoya-foya atau membagikan harta kepada anak yatim piatu, fakir miskin, dan lain-lain. Jadi tuh akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir nanti harta tersebut dibawa kemana. Fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ahri in ahri ya illa alallahi wa umirtu an akum minal muslimin. Yang artinya, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak memberi imbalan sedikit pun darimu sebagian upah dakwahku. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, karena aku sampaikan dakwah dan peringatan ini semata-mata karena Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim, yakni golongan orang yang berserah diri kepadanya. Berbagai tantangan disampaikan Nabi Nuh sebagaimana tergambar pada ayat di atas sama sekali tidak berpengaruh terhadap kaumnya. Kemudian mereka tetap mendustakannya, yakni mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia, Nabi Nuh, dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka orang yang selamat itu sebagai khalifah, yakni generasi pengganti orang yang kafir, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah, ambillah sebagai pelajaran bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu, agar peristiwa yang demikian tidak terjadi kepada kalian. Jadi Nabi Nuh itu pada ayat tersebut tuh diberi cobaan ya terhadap umatnya. Nah, umatnya tuh tetap nggak percaya gitu loh terhadap Allah dan Nabi Nuh. Jadi Allah kirimkan musibah banjir. Istrinya dan anaknya itu pun termasuk orang-orang kafir. Dan Nabi Nuh itu tidak semata-mata dakwah agar dikasih imbalan, enggak. Jadi tuh ibarat semisal tindakannya tuh ikhlas karena Allah. Semua tindakan kayak saya melakukan melakukan kebaikan itu tuh ikhlas karena niatnya membantu ya, bukan karena aku membantu tuh biar dapat nama, biar dapat pandangan orang-orang, orang itu tuh suka membantu gini, enggak. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala gitu. Menurut saya seperti itu. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka nullahum wallahu samin alaihi yang pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosanya lalu mereka bertaubat
kepada Allah Subhanahu wa taala karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta. Maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta berlebihan terhadap harta dan mensucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha mendengar permohonan ampun dari hambanya, Maha mengetahui tulus tindakan tobat mereka. Allah juga menegaskan dalam bentuk pertanyaan, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat yang tulus dari hamba-hambanya dan menerima zakat mereka dengan memberinya pahala? Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat orang-orang yang menyesali dosanya yang telah mereka lakukan, lagi Maha penyayang kepada mereka yang benar-benar bertobat. Jadi zakat itu manfaatnya juga banyak ya teman-teman. Menurut saya tuh zakat tuh selain membantu orang lain, dalam diri sendiri juga harus mendapat pahala, membersihkan dosa, mensucikan. Jadi Allah tidak hanya semata-mata memerintahkan hambanya untuk melakukan ini, itu tuh nggak semata-mata yaudah ini aja. Itu tuh ada juga manfaatnya kepada sekitar, diri sendiri. Misalnya aku kan Allah tuh kan dilarang memakan daging babi karena dalam kandungan daging babi itu juga nggak baik untuk kesehatan tubuh. Jadi Allah tuh setiap larangannya tuh nggak semata-mata hanya melarang hamba-hambanya untuk berbuat ini itu, tapi melainkan ada manfaat di balik larangan tersebut. Terima kasih.